Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah atau PHPT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan BPN mengeluarkan surat terkait kartu BPJS Kesehatan untuk menjadi syarat transaksi jual beli tanah. Kebijakan ini akan diberlakukan mulai 1 Maret 2022 mendatang. Menteri Agraria dan Tata Ruang mengatakan, Kepala BPN harus memastikan bahwa pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah harus merupakan peserta aktif dalam program JKN. Setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli harus dilengkapi fotokopi kartu BPJS Kesehatan. BPJS yang dilampirkan bisa dari berbagai kelas, baik kelas 1, kelas 2, maupun kelas 3. Di sisi lain, warga yang ingin membuat surat izin mengemudi, STNK, bahkan melaksanakan ibadah haji atau umroh, juga harus memiliki kartu BPJS Kesehatan sebagai salah satu syaratnya. Penggunaan BPJS Kesehatan sebagai syarat jual beli tanah membuat SIM, STNK, bahkan pelaksanaan ibadah haji atau umroh diterapkan sejalan dengan terbitnya instruksi Presiden tentang optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 dikeluarkan untuk optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam Inpres tersebut dijelaskan, Sistem jaminan nasional diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial bersifat wajib. Seluruh penduduk Indonesia diwajibkan mengikuti kepesertaannya dengan penekanan pada sejumlah kategori, termasuk petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga orang asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan. Presiden melalui instruksi yang dikeluarkan pada 6 Januari 2022 itu meminta agar Kapolri menyempurnakan regulasi untuk permohonan SIM, STNK, dan juga SKCK agar menyertakan syarat kartu BPJS Kesehatan. Menteri Agama juga diminta untuk memastikan agar pelaku usaha dan perjalanan ibadah haji dan umroh juga harus menjadi peserta aktif dalam program JKN. Hal tersebut juga berlaku pada peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan, baik formal maupun non-formal di lingkungan Kementerian Agama. Mulai 1 Maret 2022, jual beli tanah harus menyertakan kartu BPJS Kesehatan. Bukan hanya pengurusan jual beli tanah, beberapa layanan publik lainnya juga akan mensyaratkan hal yang sama, termasuk haji dan umroh. Lalu apakah aturan itu sudah tepat? Dan apakah masyarakat sudah siap dengan aturan ini? Kita akan membahas hal ini bersama dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Bapak Ali Gufron Mukti, dan juru bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Pak Teguh Taufikul Hadi, serta pengamat kebijakan publik, Pak Trubus Rardiansyah. Selamat siang, Bapak-Bapak. Apa kabar? Selamat siang juga. Selamat siang. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami siang ini. Saya ke Pak Gufron terlebih dahulu. Pak Gufron, ini kebijakan mensyaratkan kartu BPJS Kesehatan untuk berbagai pengurusan administratif menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Apa sebenarnya landasan yang menjadi keputusan menghadirkan kebijakan ini? Dan apakah dengan kondisi yang ada saat ini, masyarakat sudah siap untuk melaksanakannya? Baik, jadi Mbak Anggita, saya kira kontroversi ini karena kekurangpahaman. Kalau paham, saya kira kontroversi itu akan minimum atau tidak ada. Jadi ini kan dalam proses ya untuk sosialisasi. Yang pertama bahwa aturan yang dikeluarkan oleh beberapa instansi, lembaga pemerintahan, termasuk ATR BPN, merupakan turunan dari instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Nah, Inpres tersebut mengamanatkan kepada 30 kementerian lembaga termasuk gubernur, bupati, wali kota untuk mengambil langkah-langkah yang strategis yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program JKN-KIS. Beberapa kebijakan tersebut memang seperti tak ada hubungannya
Namun sebenarnya erat kaitannya pemerintah ingin memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki jaminan kesehatan, khususnya kalangan menengah ke atas yang belum terdaftar program JKN KIS begitu. Jadi poin pentingnya adalah JKN KIS itu program bersama. Jadi bukan hanya untuk kelompok masyarakat tertentu dan butuh partisipasi dari semua pihak, bukan hanya dari pemerintah ya atau peserta dan katakanlah hanya dari peserta yang butuh manfaatnya saja agar program ini bisa berjalan berkelanjutan. Nah, kebersamaan menjadi kunci utama dalam program ini. Oleh sebab itu, pemerintah menginstruksikan 30 kementerian lembaga untuk memasyarakatkan JKN KIS dalam berbagai keperluan untuk memastikan semua masyarakat sudah terlindungi jaminan kesehatan. Begitu Mbak Anggita. Baik, jadi untuk optimalisasi dan juga memastikan bahwa masyarakat sudah punya JKN ini ya Pak. Saya ke Betul, Pak. dan ini kepesertaannya wajib ya. Wajib ini sudah lama diatur di dalam Undang-Undang SJSN tahun 2004 ya, Undang-Undang Nomor 40 itu sudah lama sekali tahun 2004. Demikian juga di dalam katakanlah di PP 86 tahun 2013, Perpres di 82 tahun 2018 bahwa setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program JKN ini gitu. Oke. Saya ke Pak Taufik. Pak Taufik, kalau dari ATR BPN sendiri, apa alasan perlunya melampirkan kartu BPJS Kesehatan sebagai kebutuhan administratif ketika masyarakat akan melakukan jual beli tanah ataupun rumah? Ada yang mengatakan ini tidak ada relevansinya. Tanggapan Anda seperti apa? Poinnya itu bukan pada korelasinya, tapi poinnya adalah pada optimalisasi kepesertaan BPJS dalam masyarakat, sehingga negara itu mampu memenuhi permintaan undang-undang, amanat undang-undang agar bangsa Indonesia itu harus memiliki asuransi kesehatan 100%. Jadi lembaga-lembaga seperti kementerian seperti ATR BPN yang diamanatkan salah satu melalui Inpres harus melaksanakan. Jadi tentu saja ATR BPN karena itu adalah tugas negara, maka tentu saja dengan senang hati kita akan melaksanakan Inpres ini. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Jadi ingat, bukan pada persoalan korelasinya, tetapi pada persoalan poinnya adalah pada optimalisasinya, sehingga dengan demikian rakyat Indonesia itu terjamin. Sekarang ini harus ingat, kita tidak lagi misalnya berandai-andai, dan kita juga menghimbau kepada masyarakat jangan berandai-andai soal sakit. Kalau dulu mungkin kita sedikit ayal barangkali tidak apa-apa, tapi coba bayangkan sekarang ini setiap hari kita segera tersergap dengan Omikron ataupun dengan COVID itu. Jadi setiap hari orang menghadapi persoalan kesehatan yang jauh lebih cepat, lebih fatal dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu negara tidak mau mengambil risiko, karena itulah persoalan menjadi tanggung jawab pemerintah sekarang. Jadi apapun risikonya pemerintah pasti akan mengambil sikap. Nah itulah yang harus kita pahami. Jadi jangan dikaitkan dengan persoalan korelasinya. Dan juga tidak semua itu ditumpukan kepada ATR BPN. Sudah disebutkan oleh Pak Gufron tadi, ada 30 lembaga. Ada 30 kementerian dan lembaga yang dilibatkan di dalam upaya optimalisasi ini. Jadi tugas ini dilaksanakan. Kementerian Agama akan dilibatkan, lembaga kepolisian akan dilibatkan, semuanya. Nah, tentu saja orang akan memberikan reaksi. Tapi reaksi itu kadang-kadang berlebihan. Padahal ini adalah belum dilaksanakan, sudah menyatakan sakit. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dan sebelumnya juga saya sampaikan, persoalan BPJS itulah mudah sekali sekarang, ya kan? Sangat mudah. Hampir semudah membalikkan telapak tangan kita sudah mengetahui
tentang BPJS itu kita membuka BPJS. Mengetahui BPJS 3 menit saja kita sudah bisa membuka BPJS. Jadi itu mudah sekali. Jadi tidak perlu kemudian itu berjam-jam. Nah, karena itu saya berharap kepada masyarakat jangan khawatir dengan persoalan ini. Baik. Semuanya menjadi lebih mudah. Baik, jadi sebenarnya tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Saya ingin dengar tanggapan. Bagi rakyat Indonesia. Baik, saya ingin dengar tanggapan dari Pak Trubus. Pak Trubus, kalau dalam rangka untuk mengoptimalisasi jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, apakah kebijakan ini sudah tepat untuk dilakukan? Iya, kalau dari sisi kebijakan publik ya tentu ini sudah tepat. Dalam arti bahwa memang pelaksanaan dari Undang-Undang 40 itu kan harus sifatnya mandatori wajib. Jadi kesehatan wajib, apalagi sekarang situasinya pandemi kan. Jadi menyadarkan masyarakat untuk hidup sehat. Itu hanya persoalannya. Ini kan kebijakan Impres nomor 1 ini kesannya karena publik melihat itu seperti dipaksakan gitu. Ya, cuman dipaksakan ini jangan dimaknai sebagai sesuatu negatif, tapi sebenarnya butuh KIE, Mbak. KIE itu komunikasi, informasi, dan edukasi sebenarnya mengenai kebijakan ini. Karena di dalam Impres itu sendiri sebenarnya di terakhir itu ada sanksi administrasi kalau kemudian mereka tidak punya keanggotaan BPJS, itu yang kemudian seolah nanti tidak bisa dilayani. Nah, terkait misalnya kalau jual beli tanah misalnya, jual beli tanah itu kan harus disyaratkan ada punya BPJS. Nah, kalau nggak punya BPJS nanti dia nggak bisa jual beli. Lah itu yang di publik memang perlu diedukasi itu, karena jual beli tanah itu kan secara prosedural, secara hukum memang itu berbeda dengan jual beli objek lain, Mbak. Salah satunya adalah satu masalah proses transaksi jual beli tanah kan harus di depan PPAT, Mbak. Yaitu PPAT, kalau nggak ada PPAT harus ada lurah atau camat. Nah, yang kedua tentu di situ ada keotentikan, keaslian dari dokumennya itu. Ini kan syarat formil materialnya harus dipenuhi, dan setidaknya juga di dalam keperdataan juga KUHP itu disebut 320 itu ada kesepakatan lah, perjanjian di situ. Itu yang menurut saya memang perlu disampaikan kepada masyarakat. Sebenarnya ini untuk ATR sendiri yang akan melaksanakan sebagai pilot project yang pertama ya. Yang pertama ini nanti kalau berhasil sebenarnya nanti otomatis masyarakat yang lainnya akan mengikuti juga, dalam arti bahwa tidak saja untuk jual beli tanah atau untuk ATR saja, tetapi nanti juga untuk pengurusan SIM, kemudian SKCK, STNK, termasuk haji umroh, juga dalam sektor pendidikan nanti peserta didik, termasuk tenaga pendidikan atau juga pendidik juga, semuanya wajib dalam satuan pendidikan itu adalah ikut BPJS. Nah, ini kan persoalannya sebenarnya ada di tataran yang pertama tadi adalah tataran edukasi. Yang kedua, bahwa kebijakan ini memang timingnya, Mbak, karena waktunya ya. Jadi waktu ini kemudian masyarakat kaget, terkejut gitu ya. Lu ada kewajiban ini. Dan ini kan memang situasi masyarakat kita ini sekarang setelah era pandemi COVID ini ada namanya era post-truth, Mbak. Era post-truth itu masyarakat yang sebenarnya kurang mempercayai gitu ya. Informasi-informasi yang disampaikan oleh lembaga-lembaga resmi. Nah, ini formal itu. Nah, masyarakat sekarang ini era post-truth itu serba maunya ini, Mbak, melalui medsos. Jadi kalau orang dulu itu di pelayanan publik di zaman dulu itu orang nggak suka atau nggak puas itu hanya ngedumel-ngedumel, marah-marah saja, Mbak. Kalau sekarang masyarakat kita larinya ke medsos, akhirnya di viral gitulah. Itulah yang kemudian harus dihindari dalam hal pelayanan. Jika dalam hal ini memang entry point penataan secara tata kelola ya, peningkatan tata kelola BPJS, lembaga BPJS, dan yang kedua tentu terkait dengan layanannya, yang layanan BPJS ini, karena persoalannya kan masyarakat di kita ini masih banyak yang kurang paham, Mbak, BPJS itu apa. Dan ini kan harus apalagi ini sifatnya nanti wajib bagi seluruh termasuk pemerintah daerah, Mbak. Nah, ini daerah juga. Nah, ini saya rasa nanti harus juga ada peningkatan di dalam memberikan informasi ya, kemudian komunikasinya secara baik. Ini kan persoalan komunikasi publik, Mbak. Ya, jadi harus disampaikan secara baik, dan itu juga edukasi kepada masyarakat bahwa layanan ini Anda kalau tidak mengikuti ini Anda harus ada sanksi administrasi tadi gitu ya. Jadi nggak boleh
dapat layanan. Tapi niatnya itu baik, niatnya adalah Anda harus sadar bahwa ini kesehatan itu prioritas. Oke. Jadi itu ya intinya itu. Pak. Baik, artinya memang salah satu penyebab kontra yang muncul di kalangan masyarakat adalah juga kurang paham ya Pak terkait dengan kebijakan ini. Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk segera kembali. Kembali di Lunch Talk, kita lanjutkan perbincangan kita. Saya ke Pak Gufron terlebih dahulu. Pak Gufron, kalau kita lihat faktanya di lapangan, banyak kelompok masyarakat yang tidak mampu membayar iuran BPJS per bulan secara rutin. Apalagi di kondisi seperti saat ini, di mana perekonomian belum benar-benar pulih, banyak masyarakat yang terkena PHK dan tidak bisa melanjutkan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Nah, dengan adanya kewajiban untuk menyertakan kartu BPJS Kesehatan ketika akan melakukan pengurusan administratif, apakah akan diberikan keringanan begitu untuk mendaftarkan kembali BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu membayar iuran? Baik, jadi untuk diketahui ya, peserta sekarang itu ada sekitar 235 juta. Nah, mereka kalau ingin tahu aktif apa tidak, tadi dijelaskan oleh Pak Taufik, itu cukup ya dengan mobile JKN, kemudian bisa ngeprint, mencetak kartu BPJS digital dalam waktu kurang 3 menit. Jadi artinya ini mudah sekali dan itu 235 atau sekitar 86%. Nah, sisanya itu memang ada yang mampu tapi tidak mau ya. Ada yang memang seperti yang tadi Mbak Anggita sampaikan, kalau memang dia tidak mampu ya, miskin, nah itu harusnya diurus ya ke dinas kesehatan, dinas sosial. Nah, dia masuk di dalam katakanlah DTKS dan kemudian PBI gitu, entah dibayari pemerintah pusat atau pemerintah daerah seperti itu. Nah, tentu dengan demikian sebetulnya tidak ada persoalan yang sangat serius. Kalau bagi mereka yang tidak masuk DTKS, tidak masuk PBI, bayar sendiri, kemudian nunggak, nah itu BPJS punya program namanya rehab. Secara otomatis bisa menghitungkan, lalu kurangnya berapa, nanti dicicil. Kalau sudah dicicil lalu bisa aktif. Tapi tentu ini jumlahnya tidak katakanlah bisa dihitung, dan kemudian kita punya beberapa program ya, seperti inovasi pendanaan masyarakat peduli JKN, tentu bisa membantu dan lain sebagainya. Demikian. Baik, artinya bagi masyarakat yang tidak mampu pun bisa diarahkan ke program ini ya Pak, penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Saya ke Pak Taufik. Pak Taufik, dalam hal aturan baru ini di mana masyarakat harus menyertakan kartu BPJS Kesehatan ketika akan melakukan pengurusan administratif, baik itu untuk jual beli tanah atau rumah, apakah aturan ini juga akan memberikan keuntungan lain? Mungkin misalnya dalam hal pendataan kepemilikan tanah? Tidak dilihat dari sana. Ini hanya adalah untuk mensukseskan optimalisasi kepesertaan BPJS. Jadi di situ kan sudah disampaikan tadi adalah semuanya adalah mudah. Yang kedua, ada yang komplain bahwa saya seakan-akan ini akan menyusahkan dan banyak yang tidak ada. BPJS kan sudah disampaikan tadi, ada 230 juta peserta BPJS. Berarti itu hampir mungkin itu berarti sudah lebih daripada 80%. Jadi siapapun yang mampu membeli tanah nanti, saya yakin mereka sudah memiliki BPJS. Tinggal dibuka kemudian dalam beberapa menit itu adalah langsung sudah bisa dilampirkan. Jadi tidak ada yang menyusahkan dalam konteks itu. Jadi menurut saya kalau ada sejumlah pendapat yang mengatakan bahwasannya ini adalah menyusahkan, tidak. Yang kedua, juga itu sudah melampaui daripada sosialisasi itu sendiri dengan jumlah peserta BPJS yang sudah 230 juta tersebut. Artinya mereka memang sudah ada semuanya. Nah, pertanyaannya itu yang tidak boleh. Misalnya ada orang bertanya, bagaimana kalau nunggak cicilan? Nah, kalau itu saya tidak bisa jawab. Ya, saya tidak mau jawab itu. Tetapi sebagai warga negara kan ada hak dan kewajiban. Ada hak kewajiban. Dan itu harus ditunaikan.
Kalau kita adalah meminta hak, maka kita ada kewajiban juga mencicil. Jadi kalau misalnya ada keberatan, barangkali belum melunas cicilannya ataupun nunggak cicilannya, maka kita berharap bahwa itu harus diselesaikan. Kalau tidak, maka dia tidak bisa menjadi warga negara yang baik terhadap hal tersebut. Saya ingin contoh sedikit begini. Tetangga saya di Sreng-Seng Sawah itu tidak bekerja. Ya, namanya Abu Bakar. Dia sakit, pertama adalah dia harus dioperasi. Yeah. Dioperasi batu empedu. Yang kedua, kena dia kemarin itu sangat fatal, ya, sangat berat, itu kena COVID. Kemudian dia sebetulnya juga ada diabetes. Jadi harus mencek setiap bulan bagaimana kondisinya. Apa yang terjadi? Semuanya adalah tidak seperti yang disampaikan oleh orang-orang bahwa BPJS itu jelek. Dia merasa bersyukur sekali. Dia tidak bekerja, jadi semuanya dari pemerintah. Itu kan dibayar oleh jaminan cicilan tersebut oleh Kementerian Sosial. Jadi orang tidak ada pekerjaan. Tetapi dia sekarang ini adalah bisa melakukan operasi batu empedu tanpa dia bayar sama sekali. Kemudian dia penyembuhan COVID juga tanpa bayar sama sekali. Sekarang ini adalah diminta untuk hadir ke rumah sakit selalu untuk mencek bagaimana kondisi kesehatannya pasca itu dan apakah kemudian ada pengaruh terhadap lain. Dia itulah menjalani itu dengan senang hati. Jadi menurut saya, dari contoh itu saya mengatakan bahwa BPJS bahkan untuk orang yang itulah dilayani oleh negara tidak bekerja itu sudah demikian baik. Baik. Jadi saya berharap jangan khawatir terhadap BPJS. Saya berpikir ini adalah sangat baik dan di situ kemudian bagian dari kehadiran negara. Baik, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, ini adalah untuk menyukseskan program BPJS untuk masyarakat. Nah, jika aturan ini sudah berjalan, tentu pasti masyarakat akan menuntut pelayanan BPJS yang baik. Kalau Anda melihat pelayanan BPJS saat ini, mungkin apa yang perlu dievaluasi? Iya, kalau menurut saya yang perlu dievaluasi adalah bagaimana agar kesadaran kedisiplinan masyarakat terhadap BPJS itu tumbuh, Mbak. Tumbuh dan makin kuat. Nah, yang perlunya adalah dalam kebijakan publik itu ada namanya diperlukan satu kebijakan kolaboratif partisipatif. Jadi partisipatif itu adalah bagaimana kebijakan itu melibatkan banyak pihak. Nah, di sini tentu keterlibatan lembaga-lembaga resmi seperti lurah gitu ya, camat, lurah dan sebagainya, bupati, tetapi juga ada RT RW dan di satu sisi juga ada yang namanya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, ormas-ormas dan kepemudaan juga ya, Karang Taruna itu juga dilibatkan. Jadi itu yang perlu dilakukan sehingga apa yang kita lihat sekarang ini memang sampai hari ini itu masyarakat masih banyak punya persepsi, punya prasangka lah ya, punya pandangan-pandangan yang belum tahu betul bahwa pelayanannya itu dianggap masih belum optimal atau kasarnya masih ada yang mengatakan masih buruk. Nah, karena itu menurut saya ini memang perlu dilakukan satu upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dan sekarang melalui Inpres ini tentunya nanti akan dihadapkan satu persoalan di mana implementasinya adalah masyarakat harus wajib gitu, bukan harus tapi wajib karena sifatnya wajib untuk menjadi anggota BPJS itu, Mbak. Jadi dalam hal ini tentu apa yang kita evaluasi adalah selama ini pelayanan itu memang belum optimal, Mbak. Terutama perlu dilakukan pengawasan bagaimana rumah sakit di daerah itu kan ada rumah sakit pemerintah juga ada rumah sakit swasta. Nah, ini pengawasannya agar masyarakat yang menjadi anggota BPJS ini terlayani baik, merasa nyaman gitu. Ya, itu yang penting. Yang kedua tentu ada keinginan masyarakat karena memang kondisi perubahan-perubahan yang ada itu tentang tata kelola BPJS ini makin transparan, makin optimal dan akuntabel. Nah, itu yang dituntut oleh masyarakat sekarang. Nah,
disinilah kemudian hal-hal itu harus kedepannya sebagai kartu sakti nantinya ini apa namanya BPJS ini, karena segala aktivitas layanan publik menggunakan kartu BPJS, maka diperlukan kedua belah pihak baik masyarakat maupun lembaga-lembaga ataupun ya istilahnya rumah sakit itu betul-betul bisa memberikan pelayanan yang baik. Nah, karena itu juga ada law enforcement nantinya, penting juga itu. Jadi kalau misalnya ada rumah sakit yang tidak melaksanakan dengan baik, ya itu setidaknya ada pemberian sanksi kepada mereka. Sanksinya tidak mesti ke arah pidana, tidak, tetapi dengan sanksi teguran agar layanannya itu yang penting, Mbak. Akhirnya semua masyarakat nanti berbondong-bondong akan meminta pelayanan yang lebih optimal, lebih baik. Saya rasa itu, Mbak. Baik, harus ada tata kelola pelayanan yang lebih baik. Nanti kita akan dengarkan tanggapan dari Pak Gufron usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan kita. Kita ke Pak Gufron dulu. Pak Gufron, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas alasan atau landasan dari kebijakan ini diterapkan, yaitu untuk optimalisasi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lewat JKN. Nah, kini kita bicara soal praktek BPJS Kesehatan sendiri di lapangan. Tadi ada masukan dari Pak Trubus. Beberapa hal yang perlu dievaluasi adalah tata kelola pelayanan, kemudian pengawasan, dan penerapan law enforcement bagi fasilitas kesehatan yang tidak melaksanakan pelayanan BPJS Kesehatan dengan baik. Tanggapan dari Anda seperti apa? Oh, betul sekali. Jadi saya sangat setuju dengan Pak Trubus ya untuk ditingkatkan. Tetapi tentu perlu diketahui sebagaimana Pak Taufik jelaskan tadi, banyak masyarakat itu baru merasakan betapa manfaatnya jaminan kesehatan itu pada waktu sakit itu. Dan kami iya, waktu sehat dia nggak merasa, tapi dan sakit itu tidak diundang, tiba-tiba datang sendiri, itu masalahnya. Nah, untuk diketahui kami melakukan survei independen, itu kepuasan itu meningkat tajam, jadi lebih dari 80% kepuasan. Artinya apa? Di antara 10 orang, 8 itu puas. Nah, seperti yang dicontohkan Pak Taufik tadi. Tetapi memang ada 1 atau 2 tadi yang belum puas. Itu karena banyak hal, termasuk yang Pak Trubus sampaikan, pemahamannya terbatas. Makanya di dalam edukasi harus melibatkan RT, RW, kepala desa. Setuju sekali itu Pak Trubus ya. Tetapi tentu kita ketahui bahwa sekarang ini BPJS itu banyak perubahan dan banyak masyarakat tidak tahu. Contoh tadi untuk bisa mencetak kartu digital BPJS kurang 3 menit. Siapa yang tahu? Banyak orang tidak tahu. Kedua, umpamanya sekarang dari rumah itu bisa antri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Saya tidak tahu Pak Trubus tahu apa tidak. Jadi dari rumah Pak, itu coba nanti dicek. Antri dapatkan fasilitas pelayanan kesehatan itu tahu mau urutan keberapa, dilayani kira-kira jam berapa. Ini dari rumah coba. Apa nggak luar biasa? Dulu antri 5 jam, 6 jam, bahkan ada 1 hari pagi-pagi sekali jam 2 pagi antri. Sekarang tadi sudah ada mobile JKN online yang dia track. Nah, mau daftar di Vaskes di mana dia ingin mendapatkan pelayanan. Seperti itu. Jadi ini udah banyak perubahan, tetapi tentu dari Pak Trubus tadi untuk ditingkatkan baik tata kelola ataupun mutu layanan. Termasuk Pak Trubus, kami memberhentikan kontrak ya, beberapa rumah sakit yang memang tidak bagus di dalam melayani, mendiskriminasi segala macam itu. Seperti itu. Baik, tentu. Dan yang luar biasa ya, sekarang beda ya. Kami sampaikan ke rumah sakit, kalau sampai BPJS punya hutang, tolong dikasih tahu, kami langsung dan secepat mungkin selesaikan hutang itu. Tidak berhenti di situ. Kami evaluasi rumah sakit, kalau rumah sakit pelayanannya bagus ya, itu kami berikan uang muka ya, agar pelayanan kepada masyarakat itu lebih bagus. Semakin bagus, kepatuhan semakin baik, kami berikan uang muka. Sebelum diverifikasi udah kami
kasih uang muka dulu biar cash flow rumah sakit tidak terganggu gitu. Baik. Demikian Mbak Anggita. Baik, tentu masyarakat juga berharap konsistensi perbaikan pelayanan juga akan terus terjaga ya Pak. Kita sudah tiba di penghujung segmen. Saya ke Pak Taufik. Pak Taufik, apa saran dari Anda kepada pemangku kebijakan nantinya ketika akan melaksanakan aturan ini? Singkat saja, sekaligus menjadi closing statement dari Anda. Ya, pertama saya berpikir kepada masyarakat ya, jangan terlalu cepat memberikan pendapat, padahal itu adalah jauh lebih baik. Dan jangan memprovok, ya kan, program pemerintah ini. Itu sebenarnya bukan persoalan pemerintah sekarang, itu adalah BPJS ini sudah ada sebelum pemerintahan Pak Jokowi dan akan berlanjut terus. Jadi dalam bangsa Indonesia, jadi kita jangan memprovok dan mengatakan buruk terhadap hal ini. Tetapi saya setuju harus ada perbaikan terus-menerus terhadap program ini. Baik. BPJS dan ATR BPN akan sebagaimana ada impres, maka kita akan melaksanakan ini sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan 1 Maret, maka kita akan melaksanakan hal ini. Baik, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, saran dan masukan dari Anda sekaligus menjadi closing statement, singkat saja silakan. Iya, menurut saya ini impres nomor 1 itu kan ada mengenai sanksi administrasi. Jadi sanksi administrasinya ini kita minta agar agak longgar lah, jangan terlalu kemudian nanti begitu Anda belum punya, Anda tidak bisa melakukan istilahnya transaksi atau kalau jual di tanah jadi transaksi tanah. Jadi menurut saya ini sifatnya diberlakukan secara bertahap sanksinya. Kalau kebijakannya harus tetap jalan, karena target ini kan sampai 2024 harus tercapai, ya harus tercapai itu. Tetapi mengenai sanksinya jangan sampai kemudian nanti masyarakat merasa tersinggung atau kecewa atau marah. Kemudian seolah begitu tidak ada kartu BPJS Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi menurut saya harus ada solusi yang sifatnya memberikan rasa nyaman, rasa tenang, dan nanti kesadarannya akan muncul bahwa mereka wajib untuk ikut yang namanya program BPJS. Saya rasa itu Mbak kuncinya. Oke, pemberlakuan secara bertahap dan juga nanti sanksi yang akan diterapkan diharapkan tidak membuat masyarakat merasa terbebani atau dirugikan ya Pak. Semoga ini bisa menjadi bahan diskusi juga bagi pemerintah nantinya sebelum menerapkan peraturan. Terima kasih Pak Trubus, Pak Gufron dan juga Pak Taufik sudah berbagi informasi bersama kami. Sehat selalu. Ya.